Yang kami hormati Ketua Panitia serta jajaran yang ikut terlibat dalam pemilihan Ketua Gamasando dan Wakil Ketua Gamasando. Yang kami hormati anggota-anggota Gamasando yang hadir ikut serta dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Gamasando, dan yang teristimewa calon Ketua dan Wakil Ketua Gamasando periode 2024-2025 2026. Perkenalkan, nama saya Evarus Rece dan saya Margareta Luna Lardani. Kami bertugas sebagai moderator dalam debat kedua hari ini. Baik, jawab pembukaan acara kita hari ini. Kami sebagai moderator akan menjelaskan tujuan, aturan, dan alur debat hari ini. Yang pertama itu tujuan debat. Pertama, memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Yang kedua, menguji konsistensi, kedalaman gagasan, dan kemampuan calon dalam menjawab isu-isu strategis organisasi. Kemudian yang ketiga, menjadi sarana edukasi politik organisasi yang sehat, demokratis, dan membangun. Yang kedua itu tata tertib. Pertama, peserta debat adalah seluruh pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum Gamasando yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Yang kedua, setiap pasangan calon wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan sopan. Yang keempat, selama debat berlangsung, peserta dilarang menggunakan kata-kata yang bersifat provokatif, menghina atau menyerang pribadi. Kemudian, membawa atau menggunakan alat bantu yang tidak disetujui oleh panitia. Yang ketiga, meninggalkan ruangan debat tanpa izin moderator. Yang kelima, penonton atau pendukung tidak diperkenankan membuat keributan, interupsi, atau memberikan sorokan yang mengganggu jalannya debat. Yang keenam, moderator berwenang penuh mengatur jalannya debat sesuai alur yang sudah ditetapkan. Kemudian, kami mempersilahkan paslon 1 dan paslon 2 untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Waktu kami beri 1 menit. Kepada paslon nomor 1 kami berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada moderator dan juga kepada semua. Perkenalkan, nama saya Alfred Saritas, saya dari Kecamatan Samogua, Prodi PGSD tingkat 3. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tausani Putra, bisa dipanggil Yohan, asal Horang, Kecamatan Komodo, Prodi Sosial Ekonomi Pertanian tingkat 2. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saptrianus Sardo Subur, bisa dipanggil Satrio atau Rio. Saya berasal dari Kampung Lampur di Kecamatan Komodo. Saya tingkat 3 Prodi PGSD. Terima kasih kesempatan yang diberikan moderator. Perkenalkan, nama saya Rudy Pusari Putra. Saya dari Melele, tepatnya di Pampas. Saya prodi disiplin masih 3 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua paslon yang telah memperkenalkan dirinya. Sekarang kita masuk ke sesi 1, yaitu menyampaikan visi misi dan program kerja dari masing-masing paslon. Setiap calon diberi waktu 5 menit dan tidak ada interupsi. Kepada calon nomor 1, kami persilakan untuk memaparkan visi dan misi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Pak yang terhormat, Moderator Gamasando, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, dan yang saya harapkan semua peserta atau semua anggota Gamasando yang hadir pada saat ini. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera.
Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, nama sandi politik kami adalah Kakek Ayo. Nomor urut. Nama Ayo bukan sekedar singkatan nama kami berdua, tetapi semangat perjuangan kami untuk sama-sama mengajar dan kami siap diajar untuk bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan harapan kita bersama. Benar, tujuan dari kita semua di sini adalah untuk kuliah. Dan Kamsado adalah rumah kita bersama selama kita berada di ITB. Rumah untuk saling mengasah gagasan dan mempererat rasa persaudaraan. Dan di sini kita diikuti oleh Toro. Di sini kita juga dari ACKE, Amel lain sama Helamat, dan ide lain sama Air Salim. Sebelum kami mau menyampaikan visi dan misi kami, izinkan kami untuk menghadap teman-teman untuk menyampaikan visi kami detail. Atau kalau kami di TJP kita disebut dengan ASDP. Saya teman-teman berdiri. Kita datang dari 4 kecamatan, tapi di Kamsado ini kita bukan lagi 2, apalagi 4, tetapi kita adalah 1 dalam Kamsado. Jadi, ayo pilih nomor 1. Ayo kita berangkat. Bagi Pakai Tayo, Kamsado bukan cuma organisasi, tetapi rumah bagi kita. Itulah yang kami alami selama ini. Dan rumah yang baik adalah jika penghuninya saling peduli, saling mendukung, dan saling menjaga. Itulah kenapa kami hadir bukan untuk jadi bos, tapi untuk jadi bagian dari persaudaraan yang kita sama semua inginkan. Sama seperti moto Kamsado yaitu Pro Invisib Solicita Saing Bebas, yang punya makna saling memperhati sebagai saudara. Maka dari itu kami mengangkat visi dan misi kami sangat sederhana, menjadikan Kamsado sebagai rumah tumbuh dan bangunnya hubungan sosial dan akademik yang kuat antar anggota untuk memperkuat rasa solidaritas, kebersamaan, kekeluargaan, serta bertumbuhnya semangat akademis. Untuk melaksanakan visi ini, maka kami merumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, membangun budaya kolaborasi bagi semua anggota untuk bertumbuh bersama secara sosial akademik. Dan misi yang kedua, menumbuhkan budaya solidaritas kebersamaan dan kekeluargaan melalui kegiatan internal untuk memperkuat hubungan antar anggota. Misi yang ketiga, kepedulian sosial dalam lingkup organisasi. Kemudian teman-teman, di sini juga kami melihat janji lagi. Tapi kami janji bisa minimal untuk hasil yang maksimal. Sebab kami yakin semua anggota Kamsado punya potensi. Kamsado kuat dan bertahan sampai detik ini, yakni 20 tahun usianya. Bukan karena ketuanya hebat, tetapi karena mempunyai anggota yang solid dan mau bekerja sama. Baik, untuk paket satu waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Moderator. Selanjutnya pemaparan visi dari Kakek Sari. Langsung saja saya akan memaparkan paket visi misi kami paslon nomor 2. Kalimat Saro artinya adalah gabungan dari nama Saprenus Subur dan Rovinus Sandi Saputra. Artinya teman-teman, Saro adalah
saling memperhatikan satu sama lain. Sebelum kita melanjuti pemaparan visi-misi dari paslon nomor 2, saya ada SPP. Contohnya seperti ini. Bagaimana suara ketawa? Hahaha. Bagaimana suara sedih? Bagaimana suara bahagia? Yeay. Paham? Paham? Kalau duduk, bisa berdiri. Sesuai nama organisasinya adalah Gamasan, Gabungan Mahasiswa dari Kecamatan Lili, Sambuan, Boleh, dan merupakan keluarga besar dari Manggarai Barat, tepatnya di Dapur Desa. Baik, saya akan membacakan visinya. Nanti dilanjuti oleh calon wakil yaitu Sandi. Visinya adalah mewujudkan organisasi yang inovatif, kolaboratif, persaudaraan, dan berkah. Oke, selanjutnya usahakan kepada Pak Sandi untuk membaca visi. Oke, baik teman-teman. Visinya kami adalah yang pertama, mengembangkan inovasi berkelanjutan, mendorong dan mendukung pengembangan ide baru atau berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membangun kolaborasi yang kuat, menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama antara organisasi dan dengan pihak eksternal untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga, memperkuat rasa persaudaraan, menumbuhkan budaya kerja, saling menghargai, mendukung dan mempererat hubungan antara organisasi. Jadi itu visi dari kami. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, saya mau mendefinisikan tentang kalimat-kalimat tadi: kolaboratif, bersamaan, inovatif, dan berkah. Inovatif di sini dalam organisasi adalah harus selalu berkembang mengikuti perkembangannya zaman dengan ide-ide baru dan tidak tertinggal. Kolaboratif artinya adalah tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri. Harus apa? Harus bekerja apa? Bekerja sama. Itu yang dinamakan kolaboratif. Yang ketiga itu persaudaraan. Bagaimana teman-teman? Untuk mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap organisasi, kita harus apa? Mempunyai apa? Mempunyai jiwa persaudaraan, yaitu saling apa? Saling membantu, saling mendukung, saling apa? Menghargai. Dan yang terakhir adalah berkarakter. Artinya adalah organisasi itu dia kuat karena apa? Semua anggotanya berkarakter atau mempunyai perilaku yang baik. Oke, sekian pemaparan visi dari paslon nomor 2. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang telah melakukan visinya. Selanjutnya kita masuk ke visi yang kedua, yaitu pendalaman visi dan program kerja. Kami sebagai moderator akan membacakan pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat pertanyaan itu ada di dalam amplop ini. Bisa dilihat amplop ini masih tersegel rapi dan belum dibuka sama sekali. Pertanyaan yang akan kami berikan kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 ada di dalam amplop ini. Sekarang kita buka bersama amplop ini. Pertanyaan pertama, apa peran utama wakil ketua
ketua umum menurut Anda dalam membantu ketua umum menjalankan kepemimpinan organisasi? Pertanyaannya, apa peran utama wakil ketua umum menurut Anda dalam membantu ketua umum menjalankan kepemimpinan organisasi? Kami beri waktu kepada calon wakil ketua paslon nomor 1 dan calon wakil ketua paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan menerapkan pertanyaan dari moderator. Pertanyaannya adalah, apa peran utama wakil ketua umum untuk membantu ketua umum? Peran utamanya itu wakil ketua umum mendorong dan menindaklanjuti program-program dari ketua umum. Terima kasih. Kami beri waktu kepada calon wakil ketua paslon nomor 2. Terima kasih atas kesempatannya diberikan moderator. Tentu yang pertama membantu ketua adalah itu program kerja. Kenapa? Program kerja itu adalah organisasi itu yang pertama. Untuk mengembangkan organisasi yang pertama itu juga harus bergerak atau mencari ide juga untuk membantu ketua bagaimana program-program ke depan supaya agama contohnya juga organisasi agama besar itu berkembang dan teman-teman juga aktif dalam organisasi. Tentu pertama kali mungkin itu sudah saya program kerja. Paslon nomor 2. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana strategi Anda untuk menjaga koordinasi antar bidang agar program berjalan efektif dan tidak tumbang tindih? Bagaimana strategi Anda untuk menjawab koordinasi antar bidang agar program berjalan efektif dan tidak tumbang tindih? Sekian dan terima kasih. Saya akan beri waktu kepada pasangan calon wakil ketua paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjadi calon ketua yang aktif dalam organisasi keagamaan, berikut adalah beberapa strategi yang dapat kami terapkan. Yang pertama itu adalah memahami organisasi dan anggotanya. Nah, pemahaman mendalam. Calon ketua itu harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi ini mencakup sejarah organisasi, serta eksternal, serta kekuatan dan kelemahan yang ada. Yang kedua itu ketertiban anggota. Aktif berinteraksi dengan anggota organisasi untuk memahami kebutuhan, harapan, dan aspirasi mereka. Jalin komunikasi yang terbuka dan efektif untuk membangun kepercayaan dan dukungan. Nah, yang ketiganya teman-teman, penyusunan program kerja yang relevan dan inovatif. Yang pertama itu transparansi keuangan. Mengelola keuangan organisasi secara transparan dan akuntabel. Buat laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, serta libatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Yang ketiganya yang keduanya itu evaluasi program. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk mengukur aktivitas dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki guna hasil evaluasi sebagai dasar untuk keputusan dan perencanaan program selanjutnya. Nah, terus
kedua, pertanyaannya, jika ketua umum berhalangan atau memiliki pandangan berbeda, bagaimana Anda bersikap dengan wakil? Bagaimana Anda bersikap sebagai wakil? Pada paslon nomor 2, kami silakan menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit. Pertanyaannya, saya ulang pertanyaannya. Jika ketua umum berhalangan atau memiliki pandangan berbeda, bagaimana Anda bersikap sebagai wakil? Oke, kalau menurut saya itu kan sebaiknya kalau berbeda pendapat yang kedua, alangkah baiknya kita diskusi selesai itu bagaimana bisa cara kerja itu supaya kita nyaman dan kerja harus respect dengan cara teman-teman juga supaya kesepakatan saya di kedua itu kerjanya baik. Baik, terima kasih. Kemudian kami beri waktu kepada pasangan calon wakil ketua. Baik, dan membaca ulang soalnya. Jika ketua umum berhalangan atau memiliki pandangan berbeda, bagaimana Anda bersikap sebagai wakil? Terima kasih. Jika ketua berhalangan menjalankan program-program, saya sebagai wakil ketua mengambil alih kepemimpinan dalam program-program yang kita jalankan. Dan yang kedua itu langsung mengambil alih. Ada termasuk yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana Anda memastikan setiap program yang dirancang pengurus dapat dieksekusikan sesuai timeline dan target? Pada calon ketua bagaimana Anda memastikan setiap program yang dirancang pengurus dapat dieksekusi sesuai timeline dan target? Aku tadi bersihin. Baik, Waktu 2 menit dimulai saat Anda Sebagai wakil harus aktif dalam melakukan kegiatan. Contohnya misalnya kalau ada kegiatan di sana, kita harus melibatkan kesediaan Bagi yang baik. Saya mau soal. Bagaimana Anda memastikan setiap program yang dirancang pengurus dapat dieksekusi sesuai timeline dan target? Tentunya dua yang waktu harus bekerjasama supaya program-program kerja itu dapat memanfaat entah itu kita sebagai organisasi maupun masyarakat itu yang paling penting. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Jadi apa itu? Dan silakan untuk paslon nomor 1 berjawab. bagaimana cara kami memastikan bahwa program-program kita ini berjalan efektif. Yang pertama itu kita harus mengatur waktu, dan yang kedua itu kita mengeksekusi program-program kerja yang telah kita susun sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu mengevaluasi seluruh kegiatan program-program yang kita jalankan dan baik
Nah, dalam program-program ini, bila ada kekurangan kita mengevaluasi untuk menjalankan program-program tersebut berjalan dengan baik di masa berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua wakil paslon yang telah menjawab pertanyaan. Kita masuk ke sesi yang kedua, pemahaman visi dan misi. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya. Kami hanya akan membaca pertanyaannya satu kali. Apa makna mendalam dari visi misi yang kalian usung dan bagaimana visi misi tersebut relevan dengan kondisi organisasi yang Sandu saat ini? Pada paslon nomor 1 kami silakan menjawab. Kalau dijawab 2 menit saya mulai dari sekarang. Baik, kami silakan kepada kami. Dari bagaimana perhimpunan anggota dalam organisasi itu bersama. Hasil dari kerjasama itu bagaimana kita menentukan suatu program-program yang akan kita laksanakan demi mencapai tujuan yang Terima kasih paslon nomor 1. Saya persilakan untuk paslon nomor 2 menjawab pertanyaannya. Baik. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Apa makna mendalam terkait dengan visi misi yang kami laksanakan kepada apabila kami terpilih menjadi sebagai ketua dan wakil ketua Sandu periode 2024-2025. Yang pertama, kita tentukan memang organisasi itu seperti apa. Kita kasih pemahaman terhadap anggota-anggota yang baru yang belum mengenal kata organisasi. Bagaimana organisasi berdampak kepada masyarakat. Dan sesuai visi yang kami berikan, yaitu mewujudkan organisasi yang inovatif, kolaboratif, persaudaraan, dan berkarakter. Itu semuanya kami akan memberikan pemahaman kepada semua anggota seperti apa visi dan misi tersebut. Contohnya seperti apa? Rasa persaudaraan, saling memiliki, saling bersatu, saling berpendapat, dan memberikan ruangan untuk berdiskusi antara sesama anggota. Baik hubungan antara internal maupun eksternal. Terkait dengan hal itu, kami juga memastikan anggota Agama Sandu itu mempunyai akhlak yang baik. Ketua dan calon wakil ketua itu harus memberikan kontribusi kepada semua anggota dan bisa berdampak kepada masyarakat maupun kampus. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana misi yang kalian rumuskan bisa menjadi langkah konkret untuk mewujudkan visi? Kepada paslon nomor 2, kami silakan untuk menjawab pertanyaan. Saya ulang lagi, bagaimana misi yang kalian rumuskan bisa menjadi langkah konkret untuk mewujudkan visi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Misi yang kami buat itu berdasarkan visi. Terwujudnya organisasi yang inovatif, kolaboratif, Ini. berkarakter, dan inovatif. Itu merupakan perkembangan dari visi. Itu merupakan perkembangan dari visi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana visi dan misi itu berkembang. Bagaimana visi misi itu mewujudkan. Visi dan misi dipilih karena organisasi ini tidak hanya berjalan biasa-biasa saja, tapi mampu menghadirkan ide-ide yang baru, yang bermanfaat. Inovasi membuat kita lebih maju, kolaborasi membuat kita lebih kuat, persaudaraan membuat kita tetap kompak dan berkarakter, menjadi kita berintegritas serta dipercayai.
Oleh karena itu,